Kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang yang sama. Ketiga, karya tulis ilmiah. Keempat, puisi. Kelima, surat. Fungsi dari kerangka tulisan yaitu memperlihatkan pokok bahasan. Kedua, mencegah pembahasan keluar dari saran-saran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, kalimat, tesis, dan tujuan karangan. Ketiga, memudahkan penyusun karangan sehingga menjadi lebih baik dan teratur. Keempat, memudahkan penempatan antara pembagian karangan yang penting dengan yang kurang penting. 5. Menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. 6. Membantu pengulangan sumber yang diperlukan. Fiksi non-fiksi jenis tulisan. Jenis tulisan berdasarkan bentuk dan isinya. 1. Fiksi karya tulis berupa cerita, rekaan, tidak berdasarkan kenyataan atau sering disebut cerita khayalan. Fiksi meliputi novel, cerpen, dan roman dalam lingkup prosa, dan meliputi sajak, lirik, dan nyanyian dalam lingkup puisi. Unsur-unsur fiksi: tema, plot, alur, setting, penokohan atau pewatakan, sudut pandang, suasana. Kedua, non-fiksi. Non-fiksi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan fakta dan data otentik saja, tapi bisa saja juga data itu dikembangkan menurut imajinasi penulisan. Imajinasi digunakan untuk memahami masalah atau realitas atau fenomena. Tulisan non-fiksi meliputi esai, artikel ilmiah, artikel jurnalistik, dan biografi. Ilmiah, semi-ilmiah, non-ilmiah. Jenis tulisan berdasarkan tingkat keilmiahan. 1. Ilmiah berarti bersifat ilmu atau memenuhi syarat atau kaidah. Ilmu pengetahuan tulisan ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Contoh dari karya tulis ilmiah merupakan makalah atau paper, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertai, dan lain-lain. Ciri-ciri tulisan ilmiah yaitu objek, sistematis, cermat, tepat, dan benar. Tidak persuasif dan argumentatif, tidak mengejar keuntungan sendiri, tidak melebihkan sesuatu. 2. Semi-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan sesuai metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa formal, kata-kata teknis, dan digunakan dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Contoh dari karya tulis semi-ilmiah adalah artikel, editorial, opini, tips, reportase, dan resensi buku. Ciri-ciri tulisan ilmiah semi-ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpul subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulisan, melebih-lebihkan sesuatu, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. 3. Non-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Tulisan non-ilmiah dan praktik penulisan juga tidak boleh dibuat sembarangan. Unsur-unsur seperti penokohan, plot, konflik, klimaks, setting, dan lain sebagainya harus diperhatikan. Bentuk tulisan non-ilmiah meliputi dongeng, cerpen, novel, roman, anekdot, hikayat, cerita bersambung, puisi, dan naskah drama. Ciri-ciri karangan non-ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan, subjek, gaya bahasa konotatif dan populer. Tidak membuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah
bersifat imajinatif. Kerangka tulisan, pengertian dan fungsi kerangka. Karangan kerangka. Karangan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang dianggap yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Fungsi dari kerangka karangan adalah sebagai berikut: memperlihatkan pokok bahasa, subbahasa, sub-subbahasan, dan memberikan kemungkinan perluasan bahasa, sehingga memungkinkan penulisan menciptakan suatu kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan menjadi pembahasan keluar dari saran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, kalimat, tesis, dan tujuan karangan. Karangan mencegah ketidaklengkapan bahasa, mencegah pengulangan pembahasan, memudahkan pengendalian variabel, memperlihatkan kekurangan dan kelebihan materi pembahasan. Manfaat kerangka karangan untuk menyusun karangan secara teratur, membantu penulisan, memastikan gagasan yang disajikan sudah baik dan harmonis, juga untuk mengetahui maksud penulisan terperinci secara maksimal dan urutannya disusun dalam pola teratur, memudahkan penulisan, menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Langkah penyusunan kerangka karangan. Langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut. Rumusan tema yang jelas. Tema yang dirumuskan haruslah berbentuk tesis atau pengungkapan. Maksud mengadakan investasi topik-topik bawahan yang dianggap merupakan perincian dari pengungkapan maksud tadi. Tulisan sebanyak-banyaknya topik yang terlintas dalam pikiran, melakukan evaluasi terhadap topik-topik yang telah ditulis dalam langkah kedua. Untuk menghasilkan kerangka karangan yang terperinci, langkah kedua ketiga harus dilakukan berulang-ulang. Menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perinci dari pengungkapan maksud yang telah diperoleh melalui langkah di atas. Pola kerangka karangan. Pola susunan kerangka karangan yang utama ialah pada pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah adalah susunan urutan kerangka karangan sesuai dengan kejadian yang nyatanya di alam. Pada alamiah terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu urutan berdasarkan waktu, kronologis, urutan berdasarkan ruang atau urutan berdasarkan topik. Pada logis, tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran manusia untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan, mampu dituangkan dalam susunan dalam urutan logis. Macam-macam urutan logis yang dikenal adalah urutan klimaks dan antiklimaks, urutan kausal sebab akibat atau sebaliknya, urutan pemecahan masalah, urutan umum khusus, urutan formalitas, urutan akstabilitas. Macam-macam kerangka karangan berdasarkan perincinya. Kerangka karangan sementara non-formal. Kerangka karangan permanen formal berdasarkan rumusan teks. Kerangka kalimat, kerangka topik. Syarat kerangka karangan yang baik. Kerangka karangan yang baik harus memenuhi syarat berikut. Pengungkapan maksud harus jelas. Setiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan pokok-pokok dalam kerangka karangan. Harus disusun secara logis. Harus menggunakan pasang simbol yang konsisten.
Jenis-jenis kerangka dalam bahasa Indonesia dan contohnya. 1. Karangan deskripsi merupakan karangan yang objek yang berisi tentang penggambaran tentang suatu objek. 2. Karangan narasi merupakan jenis karangan yang disusun dengan metode bercerita. 3. Karangan argumentasi. 4. Karangan eksposisi. 5. Karangan persuasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.